Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, sudah bersih ya kelasnya? Ya, yang punya komisaris sudah nyapu tadi pagi ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru minta silakan salah satu dari kalian memimpin doa ya. Nah, Bu Guru minta hari ini yang memimpin doa adalah Hamzan Rasid. Sekarang Bu Guru mau absen dulu. Ahmad Arroyan Taufik, Ahmad Ripa Lasyadi, Haikal Azmi, Hamdan Rasid, Haris Asalan, Yuda Indramayu, Yudiandra, Zainul Rizki. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, berdiri semua. Tepuk champion. We are champion. Perhatikan semuanya, ada hari ini beberapa kegiatan yang akan kita lalui seperti biasa ya. Nanti Bu Guru akan kasih kalian LKPD, kalian membahas suatu masalah, mengamati suatu percobaan ya. Kemudian berdiskusi dengan teman kalian, kemudian melakukan presentasi, kemudian nanti menjawab beberapa soal latihan ya. Kemarin kita sudah bahas materi apa? Ya, bagus, bidang miring. Bidang miring itu fungsinya apa? Untuk mengecilkan gaya. Ya, bagus, untuk memperkecil gaya kuasa ya. Ini kita akan bahas tentang katrol. Sebelum kita lanjutkan, kita buat kesepakatan kelas dulu ya, seperti biasa. Jadi yang pertama, setiap kalian merasa bingung dengan materi yang Bu Guru ajarkan, kalian harus segera menanyakan ya, jangan dipendam ya. Kemudian yang kedua, harus disiplin, harus rapi, harus tertib ketika belajar ya. Kemudian tidak boleh membawa makanan atau minuman dalam kelas ketika belajar dan kalau sudah berubah makanan, makanannya disimpan di dalam meja, jangan dimakan selama belajar. Kemudian untuk penilaian seperti biasa, nanti akan ada penilaian kognitif, kemudian penilaian keaktifan kalian, kemudian ada penilaian keterampilan. Sebelum Bu Guru lanjutkan, kita pretest dulu ya. Ya, buka WA grup. Bu Guru kirimkan soal pretest. Silahkan dikerjakan dalam waktu 2 menit. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui diskusi kelas, siswa dapat menyebutkan contoh penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelas, siswa dapat menjelaskan manfaat penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, eksperimen, dan mencari informasi, siswa dapat menghitung keuntungan mekanis katrol dengan tepat. Dan yang keempat, melalui eksperimen, diskusi kelompok, dan mencari informasi, siswa dapat menganalisis pengaruh jenis katrol terhadap keuntungan mekanis dengan tepat. Nah, manfaat dari kita mempelajari katrol ini adalah misalkan nanti nih, kalian bangun rumah, bikin sumur, oh tahu nih harus pakai apa supaya nanti gampang kamu nimba airnya ya, misalkan di situ pakai katrol. Perhatikan semua. Nah, ayo mengamati. Perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, jadi ini sumur yang menggunakan katrol. Sementara yang di sini tidak menggunakan katrol. Pertanyaan Bu Guru, perhatikan. Pernahkah kalian mencoba mengambil air di sumur dengan menggunakan kedua cara ini? Pernah nggak? Nah, yang menurut kalian manakah yang lebih gampang dengan cara menggunakan katrol atau tidak menggunakan katrol atau ya, nah nanti kalian dari sini silahkan buat pertanyaan dari sini, nanti kita akan membuat rumusan masalah dari. Nah, sekarang silahkan
berkumpul bersama kelompoknya yang sudah Bu Guru bagi WA. Silakan. Ada 4 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Bu Guru akan bagikan LKPD. Ini LKPD-nya. Bu Guru akan kirim video ke HP kalian. Itu yang akan kalian amati. Ya. Sudah? Beberapa yang akan kalian lengkapi di LKPD itu, tulis rumusan masalahnya apa. Di video praktikum itu ada 2 kegiatan praktikum. Yang pertama praktikum katrol tetap, yang kedua praktikum tentang katrol bergerak. Ya, silakan itu diamati. Kemudian tentukan alat dan bahan apa yang digunakan pada praktikum itu. Kemudian menuliskan langkah kegiatannya di LKPD dan mengisi tabel hasil pengamatan, menganalisis data dan mencari informasi, menarik kesimpulan. Nanti terakhir kalian buat laporan, kan diskusikan rumusan masalahnya apa. Lihat videonya dibuka. Karena kita akan merangkai menjadi katrol bergerak, maka talinya kita akan kaitkan pada pengait seperti ini. Nanti di situ ada beberapa soal, silahkan dijawab. Ada yang mau nanya? Cari informasi, bisa kalian searching Google atau bisa juga cari di LKS-nya. Ya, kenapa? Ayo, kalau gitu sekarang waktunya presentasi. Saya kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kasih aplaus kelompok 1. Ya. Kesimpulannya, keuntungan mekanisme tetap yaitu 1. Keuntungan mekanisme katrol bergerak adalah 2. Menggunakan katrol bergerak lebih menguntungkan daripada katrol tetap. Sekian dari kami. Jadi kalian sudah presentasi dan alhamdulillah ya sudah lebih berkembang dibanding sebelumnya. Jadi pengertian katrol, katrol itu adalah suatu roda yang sekelilingnya diberikan tali yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia, ya seperti ini. Jenis-jenis katrol. Nah, jadi yang pertama katrol tetap. Katrol tetap ini contohnya adalah seperti yang terdapat pada sumur, ya. Nah, jadi katrol tetap kita lihat ini lengan beban dan lengan kuasa panjangnya sama, ya. Karena lengan beban dan lengan kuasa panjangnya sama, sehingga keuntungan mekanisnya itu sama dengan FB per FK atau W per F ini ya, sama dengan LK per LB. Karena lengan kuasa sama lengan bebannya sama panjang ya, sehingga keuntungan mekanisnya 1. Nah, jadi pada katrol tetap itu tidak memperkecil gaya kuasa ya, tetapi yang terjadi pada katrol tetap adalah arah gaya tariknya dirubah hingga meringankan ketika menarik beban ya. Yang kedua, katrol bebas atau katrol bergerak. Tadi kalian sudah lihat di video ketika kita menarik bebannya, katrolnya ikut bergerak. Ya. Ada katrol bergerak, ini lengan kuasanya 2 kali lengan beban. Perhatikan, lengan beban ini dari titik A ke titik O, ya. Lengan kuasa dari titik O ke titik B, sehingga apa? Lengan kuasa 2 kali lebih panjang dibanding lengan beban, sehingga keuntungan mekanis pada katrol bergerak adalah LK-nya tadi 2 kali LB, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Artinya apa? Kalau menggunakan katrol bergerak, di situ dia akan memperkecil gaya kuasa. Selanjutnya katrol majemuk ya. Kalau katrol majemuk ini atau disebut juga sistem katrol, ini ada beberapa sistem katrol. Kemudian di masing-masing sistem itu ada beberapa katrol ya. Nah, keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah tali yang menopang beban. Kita lihat
Ini 1, 2, 3, 4. Nah, atau ada juga yang menghitung keuntungan mekanisnya dengan menghitung jumlah katrolnya. 1, 2, 3, 4. Ya. Sehingga kesimpulan dari kegiatan praktikum tadi apa? Yang kalian simpulkan? Ya, jadi keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1, keuntungan mekanis katrol bergerak 2. Katrol bergerak dapat memiliki daya kuasa. Menggunakan katrol bergerak lebih menguntungkan dibandingkan menggunakan katrol tetap. Kita penerapan katrol dalam teknologi, diantaranya adalah penggunaan elevator atau lift. Tahukah kamu? Jadi lift atau elevator itu awalnya adalah derek yang terbuat dari tali. Kalau nah, lihat ya, biar kamu tahu caranya nanti kalau kamu ke kota. Nah, itu tombol yang ke bawah, kalau itu tombol yang ke lantai atas ya. Nah, itu sudah kebuka. Ini di dalam lift. Nah, kamu pilih, kamu mau ke lantai berapa? Itu yang kamu tekan. Kemudian tekan tutup pintu. Ya, biar pintunya tertutup sehingga liftnya bisa langsung jalan. Kita bahas contoh soal. Benda dengan massa 200 kg apa yang diketahui? Dengan menggunakan katrol, anggap percepatan gravitasi. Sekarang kita lihat kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Kira-kira menurut kalian kesimpulannya apa saja? Katrol tetap. Keuntungan mekanisnya 1, ya benar. Apa lagi? Katrol bergerak, keuntungan mekanisnya 2, ya. Jadi katrol tetap tidak mengubah gaya kuasa, tetapi mengubah arah gaya tarik sehingga memudahkan ketika mengangkat beban ya. Keuntungan mekanis katrol bergerak itu sama dengan 2. Katrol bergerak dapat memperkecil gaya kuasa. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah katrolnya. Nah, menggunakan katrol majemuk itu yang paling menguntungkan. Yang ini adalah contoh penggunaan katrol bergerak ya. Katrol majemuk juga kalau kamu lihat di pelabuhan ya, kalau ngangkat-ngangkat peti kemas itu juga itu menggunakan katrol. Ada yang pakai katrol bergerak, ada yang pakai katrol majemuk ya, seperti yang ini tuh ya. Karena pembelajarannya sudah selesai, sekarang Bu Guru kasih post test dulu. Buka WA group, kan dikirim kalau sudah selesai. Sebelum kita akhiri, Bu Guru tanya dulu menurut kalian. Kira-kira pembelajaran kita pada pagi hari ini gimana? Nah, coba kasih masukan. Apa yang harus diperbaiki untuk pertemuan berikutnya? Ya? Kenapa? Contoh. Oh ya, tadi teman kalian bilang untuk pertemuan selanjutnya contoh-contoh diperbanyak. Ya, baik ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan perbanyak contoh-contoh pada setiap sub materi ya. Jangan lupa laporannya besok ya. Bu Guru kasih waktu 2 hari menyelesaikan laporan kegiatan mengamati pada hari ini ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang roda berporos ya. Kemudian PR-nya jangan lupa dikerjakan. Kemudian nanti sekalian PR-nya dikumpulkan bersama dengan laporannya ya. Baik, Bu Guru cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa rajin belajar, kemudian kerjakan setiap tugas ya. Kemudian jangan terlalu banyak main HP, main game ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.